wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan soal-soal ujian sekolah kimia tahun 2022. Untuk soal nomor 17 di sini ada reaksi suatu kesetimbangan gas, yaitu gas N2O4 atau dinitrogen tetraoksida dengan dia mengalami penguraian gasnya menjadi gas nitrogen dioksida. Nah, cuma di sini soalnya ada sedikit kesalahan anak-anak. Jadi di sini itu kan ini soal ya dari awal ini dia bawa-bawa suhu ya. Cuma di sini dia tidak menampilkan berapa sih perubahan suhu perubahan delta H-nya atau perubahan entalpinya pada reaksi tersebut gitu ya. Nah, kebetulan ini si N2O4 ini adalah gas yang tidak berwarna ya. Jadi dia tidak berwarna ya. Nah, kalau dia mengalami keseimbangan nanti dia itu dimana nanti akan terbentuk gas nitrogen dioksida yang berwarna coklat. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya semakin banyak warna coklatnya berarti produk yang dihasilkan penguraian dari N2O4 ini akan semakin banyak seperti itu. Nah, cuma di sini dia nggak memberitahukan nilai delta H-nya itu berapa. Jadi karena di sini dia reaksinya endoterm ya anak-anak ya, maka delta H-nya pasti positif. Harusnya sih soal ini ngasih tahu ya, kalau misalnya delta H-nya positif atau reaksinya adalah endoterm. Next, langsung kita ke soalnya. Jadi pada suhu 200K atau 200 Kelvin, harga nilai Kp-nya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat 6 atmosfer. Dan ketika suhunya dinaikkan jadi 300K, berarti kan nambah 100 Kelvin ya. Nah, ini ternyata nilai Kp-nya malah semakin naik menjadi 5,1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, berarti kan artinya terjadi peningkatan tekanan ya. Kp itu apa sih? Kp itu adalah tetapan kesetimbangan tekanan ya. Nah, ini ada kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu ada apa aja sih? Nah, oke. Mengingatkan lagi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu yang pertama adalah adanya konsentrasi. Ya. Jadi yang pertama itu adanya konsentrasi. Nah, bagaimana? Konsentrasi yang bagaimana yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia? Jadi kalau misalnya dia ini konsentrasi reaktan ya ditingkatkan, artinya produk semakin banyak. Jadi kalau misalnya semakin banyak reaktannya, maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya reaktan semakin dikurangi, maka produk itu akan semakin sedikit. Nah, kalau produk itu akan semakin banyak, maka dia akan geser ke arah kanan atau ke arah produk. Tapi kalau produknya semakin sedikit, maka dia akan geser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini produknya itu sedikit, berarti kan nanti reaktannya itu berarti kan semakin banyak kan ya, makanya bergesernya ke arah kiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, itu adalah suhu. Nah, suhu ini ada kaitannya dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Eksoterm ini, maka suhunya itu diturunkan. Kalau suhunya diturunkan, maka geser ke reaksi eksoterm. Tapi kalau endo, ya suhunya itu harus naik, ya, maka gesernya ke endo. Reaksi endo. Ya. Nah, lalu kalau misalnya yang ketiga adalah tekanan dan volume. Nah, tekanan dan volume, P itu tekanan ya, saya singkat, volume itu V. Tekanan dan volume ini dia itu adalah berbanding terbalik, dimana kalau misalnya P-nya itu tinggi atau naik ya, atau tekanannya besar, maka nanti volumenya akan turun. Sedangkan kalau misalnya dia volumenya turun atau volumenya sedikit, maka tekanannya akan naik. Seperti itu ya. Jadi dia itu berbanding terbalik seperti itu. Nah, semoga nggak bingung ya. Baiklah, kalau nggak saya tulis lagi aja. Kalau tekanan
Ya, kalau tekanannya dia naik atau tekanannya besar gitu ya, maka nanti volumenya akan turun atau volumenya akan berkurang. Kalau volumenya berkurang, maka dia geser ke koefisien yang kecil. Gitu ya. Kalau dia tekanan dia itu rendah atau kecil, maka nanti kan volumenya besar. Ya. Kalau volumenya besar, dia geser ke koefisien yang besar. Jadi kita tuh ngelihatnya dari nilai volumenya aja. Kalau volumenya kecil, maka geser ke koefisien yang kecil. Kalau dia volume besar, maka gesernya ke koefisien yang besar. Nah, ini maksudnya itu buat apa sih? Nah, oke, sekarang kita langsung ke soalnya lagi. Nah, ini nomor 17 nih. Di sini kan kita tahu kalau reaksi ini adalah reaksi endoterm ya. Karena dia delta H-nya positif walaupun nggak dikasih tahu. Nah, di sini terjadi kenaikan suhu ya. Jadi dari 200 ke 300. Maka nilai Kp-nya semakin tinggi. Kalau nilai Kp-nya semakin tinggi, artinya kan berarti produk yang dihasilkan itu semakin banyak. Kalau semakin tetapan keseimbangan tekanannya semakin besar, maka produk yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, kalau suhunya naik, tadi ingat gak sih faktor-faktornya? Kalau suhunya naik itu dia akan gesernya ke reaksi endoterm. Nah, yang jadi reaksi endotermnya itu di mana? Di produk apa di reaktan? Nah, kalau misalnya dia itu reaksi endoterm, maka yang sebelah kanan si NO2-nya ini adalah endotermnya. Sedangkan si N24 ini adalah eksotermnya. Nah, seperti itu. Sehingga jadinya si NO2-nya ini kan terbentuknya semakin banyak. Kenapa? Karena suhunya dinaikkan. Nah, maka kalau suhunya dinaikkan, maka dia reaksinya akan bergeser ke arah yang endotermnya karena dia merupakan reaksi endotermnya. Sehingga jawaban nomor 17 adalah A. Seperti itu. Nah, untuk nomor 19. Jadi kalau untuk nomor 18 ini saya tidak terlalu mengajarkan koloid kan ya waktu di kelas 11, jadi saya tidak mengeluarkannya di ujian sekolah sehingga kita nomor 18 ini nggak ada, maka kita langsung fokus saja ke nomor 19. Nah, untuk nomor 19 ini kita pelajarin waktu di kelas 12. Nah, nomor 19 ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Kalau kalian masih ingat sifat koligatif larutan itu apa? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat suatu larutan yang bergantung hanya pada zat terlarutnya saja, bukan zat bukan zat pelarutnya. Jadi bergantung pada jumlahnya, bergantung pada jumlah zat terlarutnya saja. Ya, jadi sifat zatnya ini dilihat hanya bergantung pada jumlah zat terlarutnya saja, banyak atau tidak gitu kan. Nah, sifat koligatif larutan ini kan ada yang elektrolit dan non elektrolit kan ya. Terus habis itu sifat koligatif larutan ini dibagi menjadi 4, ya kan? Ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, lalu habis itu ada penurunan titik beku, dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, di sini soal nomor 19 ini kebetulan ini membahas tentang sifat koligatif pertama yang kita pelajarin tentang penurunan tekanan uap. Nah, dimana yang paling kita tahu ya kodenya, kode dari sifat karakter dari sifat koligatif larutan itu adalah semakin banyaknya zat terlarut ya semakin banyaknya zat terlarut di larutan pada penurunan tekanan uap ya, maka tekanan uap itu akan turun seperti itu. Jadi kan misalnya gini, kalau misalnya ya kita misalnya melarutkan air gitu kan ya, bukan melarutkan, pasti mendidihkan air kan ya. Nah, mendidihkan air ini kan kalau misalnya tidak ada zat terlarutnya ini maka kan tekanan uapnya itu akan semakin cepat kan ya, semakin tinggi sehingga air itu cepat mendidih. Tapi akan beda ketika kita ini mendidihkan air, tapi misalnya kita masukin di sini ada singkongnya gitu misalnya ya, singkong dimasukin nih ke dalam sini, jadi kita rebus singkong misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan artinya molekul-molekul uap ya yang harusnya tadinya dia itu semakin cepat naik ke atas permukaan udara ya, seperti itu kan ya. Nah, itu kan tertutupi oleh adanya singkong-singkong yang terendam di dalam air yang sedang dipanasi itu kan, sehingga kan tekanan uapnya itu akan semakin turun kayak gitu kan ya. Tekanan uapnya
pelarut murninya semakin turun, tapi tekanan uap dari larutannya semakin naik, seperti itu ya. Jadi untuk mendidihkan atau memasak si singkongnya itu akan semakin dibutuhkan waktunya gitu kan ya. Jadi tekanan uap larutannya itu dia semakin tinggi naik, tapi tekanan pelarut murninya airnya itu semakin turun, seperti itu. Jadi pada sifat koligatif larutan tekanan uap ini, penurunan tekanan uap ini, adanya banyaknya zat terlarut ini malah akan mengganggu tekanan pelarut murninya itu untuk lepas, molekul uapnya lepas ke udara, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya tekanan uap larutan yang paling besar itu terdapat pada gambar nomor berapa gitu kan ya. Nah, itu kita harus cari yang mana zat terlarutnya itu yang paling sedikit, sedangkan pelarutnya itu banyak jumlahnya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya ada soal-soal nomor 19 seperti ini, justru kita harus melihat dari jumlah zat terlarut yang paling sedikit, karena jumlah zat terlarut sedikit itu akan menyebabkan tekanan uap larutan itu semakin besar, kayak gitu. Beda kalau pada kenaikan titik didih atau penurunan titik beku, itu justru kalau misalnya dia semakin banyak zat terlarutnya, maka titik didihnya akan semakin naik, ya kan? Berarti kalau misalnya kita ditanya nih di antara nomor 1 sampai nomor 5 ini yang mana titik didihnya yang paling tinggi, nah berarti kita cari zat terlarut yang paling banyak gitu. Tapi kalau untuk tekanan uap justru kita harus cari zat terlarut yang lebih sedikit gitu ya. Jadi bedakan antara penurunan tekanan uap dengan kenaikan titik didih. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, nomor 1 ini ya, jadi kan ada 2 nih keterangannya ya. Jadi kalau misalnya dia warnanya putih, partikel pelarut itu zat pelarutnya, sedangkan kalau yang warnanya hitam itu partikel zat terlarutnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling sedikit partikel zat terlarutnya itu, ya kan? Itu kan adalah di nomor B atau nomor 2 ya, atau di huruf B. Ya, jawabannya di nomor 2. Kenapa? Karena di sini cuma zat terlarutnya cuma ada 2, sedangkan partikel pelarutnya tuh banyak, seperti itu kan. Sehingga nomor 19 ini jawabannya adalah yang B. Ya, bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya ini zat terlarutnya masih tergolong lebih banyak gitu kan ya. Kayak nomor 1 ini banyak, ada 4. Sedangkan kalau misalnya 3 itu juga ada 5. Sedangkan kalau 4 ada 3. Dan kalau 5 ini ada berapa nih? 3, 6. Jadi semakin banyak lagi ya. Nah, ini berarti kalau ditanya yang paling rendah yang mana, Bu? Yang ini, nomor 5. Nomor 5 ini dia yang paling rendah tekanan uap larutannya. Kenapa? Karena zat terlarutnya terlalu banyak dibandingkan zat pelarut. Nomor 20. Nah, untuk nomor 20 di sini ada reaksi perkaratan besi ya. Diketahui reaksi perkaratan besi itu begini reaksinya. Nah, ini yang ditanya adalah peristiwa yang sebenarnya terjadi itu bagaimana. Nah, yang harus kalian ingatkan dulu adalah ya, di sini ada beberapa konsep reaksi reduksi oksidasi yang harus kalian ingat. Ingat kalau reduksi ini dia itu kalau berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, reduksi ini adalah turun biloxnya. Ini harus diingat. Terus yang kedua, kalau oksidasi ini dia naik biloxnya, gitu kan ya. Nah, lalu jangan lupa juga kalau berdasarkan serah terima elektron, kalau reduksi ini dia itu adalah menarik elektron ya. Sedangkan kalau oksidasi ini adalah melepas elektron. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, kita harus tahu dulu yang mana sih yang mengalami reaksi reduksi, yang mana yang mengalami reaksi oksidasi. Dilihat dari mana? Nah, kita bisa ngelihat dari bilangan oksidasinya aja. Ya, mudahnya seperti itu. Misalnya kayak Fe ini kan berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri itu berarti dia bilangan oksidasinya 0. Nah, sekarang kita lihat si Fe2O3. Nah, kita bikinlah Fe2O3 ini biloxnya berapa? Maka kan Fe2O3 ini termasuk senyawa, maka biloxnya sama dengan 0 kan? Nah, oksigen itu pasti punya biloxnya sama dengan -2. Nah, karena oksigennya itu terikat 3, maka -2 dikali 3 sama dengan -6. Ya kan? Nah, ingat, koefisien angka 2 ini tidak berpengaruh. Jadi jangan dikalikan angka 2 ini saat mencari bilangan oksidasi. Nah, sehingga kita tinggal cari aja nih, kira-kira si Fe itu berapa bilangan oksidasinya. Karena kalau dikurangin sama 6,
min 6 ini hasilnya 0. Nah, berarti kan di sini plus 6 dong. Iya enggak? Karena kalau plus 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, berarti di sini karena FE-nya terikat 2, maka plus 6 ini jadi plus 3. Ya. 1 FE ini berarti muatannya adalah plus 3. Nah, kalau kita lihat dari 0 ke plus 3, ya kan? Itu kan berarti ngalami kenaikan Gilox dong. Berarti dia adalah oksidasi. Nah, berarti kalau kita lihat nih, option A ini besi mengalami reduksi. Ya salah. Jelas salah karena di sini jelas-jelas besi ini mengalami oksidasi. Seperti itu kan ya. Nah, lalu ada lagi nggak yang berkaitan dengan besi? Besi sebagai oksidator. Oh, jangan salah. Kalau misalnya dia mengalami oksidasi, ya besi ini kan tadi dari F itu 0 berubah jadi plus 3 ya. Ini kan oksidasi ya. Kalau dia mengalami oksidasi, berarti dia bertindak sebagai reduktor. Ya. Kebalikannya, kalau dia ada yang suatu senyawa atau suatu zat itu dia mengalami reduksi, malah dia akan jadi oksidator. Nah, oleh karena ini karena dia mengalami peningkatan atau mengalami oksidasi dari 0 ke plus 3, ya berarti besi ini bukan oksidator tapi reduktor. Maka jelas jawaban C juga salah. Lalu kita lihat di jawaban D. Besi menerima elektron. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kan dia reaksinya apa? Oksidasi kan? Kalau dia reaksinya oksidasi, berarti reaksinya adalah melepaskan elektron. Nah, oleh karena itu yang D pun salah jawabannya. Oke. Nah, terus kita lihat di sini. Ya, di sini H2O lalu jadi H2O. Nah, ini kan nggak ada perubahan ya anak-anak ya. Kalau dia nggak ada perubahan berarti nggak mungkin ada peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi. Artinya kan di sini kan misalnya 3H2O jadi 3H2O, ya berarti kan H2O-nya ini nggak berubah gitu kan ya. Hanya berubah fasa doang kan ya. Nah, berarti dia nggak akan mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Oleh karena itu nggak mungkin H2O sebagai reduktor. Maka jawaban yang paling tepat nomor 20 adalah B. Oksigen mengoksidasi besi. Kok bisa gitu sih, Bu? Nah, kita buktiin aja. Nah, di sini kan O2. O2 ini dia berdiri sendiri juga. Kenapa? Karena dia itu hanya berikatan dengan sesamanya. Maka di sini 0 juga. Lalu nih O2-nya ini ya. Untuk yang Fe2O3 ini, kan ini min 6 ya. Tapi karena dia terikat 3, berarti min 6 dibagi 3 berarti sama dengan min 2. Nah, ini berarti min 2. Ini juga H2O ini juga tetap min 2, ya kan? Di sini plus 2 gitu kan ya. Nah, ini juga tetap min 2. Jadi intinya oksigen ini mau disamain sama oksigen yang ada di Fe2O3 atau di 3H2O tetap sama-sama minus 2 gitu ya maksud saya. Jadi kan artinya dia dari 0 berubah jadi min 2 si oksigen ini, berarti kan dia mengalami reduksi. Ya enggak sih? Nah, kalau dia mengalami reduksi, ya kan? Berarti artinya dia itu adalah sebagai apa? Sebagai oksidator. Nah, oksidator ini tugasnya untuk apa? Oksidator itu tugasnya adalah untuk membuat atau untuk mengoksidasi oksigen. Artinya sudah untuk mengoksidasi unsur lain gitu loh, ya. Kok mengoksidasi oksigen sih maksud saya? Mengoksidasi besi. Artinya dia membantu si Fe ini mengalami reaksi apa? Reaksi oksidasi, ya kan? Makanya Fe ini jadi reaksi oksidasi kan. Nah, oleh karena itu maka yang paling tepat jawaban adalah 20 adalah B. Oksigen mengoksidasi besi. 21. Jadi di sini ada hasil percobaan tentang elektrolit ya. Di sini ada 3 bahan yang digunakan, ada HCl, ada gula, sukrosa, ada asam cuka. Nah, di sini ada rumus zatnya, lalu juga ada nyala lampunya. Ternyata di dalam hasil percobaan ini si HCl itu nyala lampunya adalah terang. Sedangkan kalau si gula atau sukrosa ini tidak menyala. Dan kalau asam cuka ini kurang terang. Berarti ini udah jelas banget dong kalau misalnya HCl ini dia adalah elektrolit kuat. Saya singkat EK. Sedangkan kalau gula ini adalah bukan elektrolit atau non elektrolit, saya singkat Ne. Dan asam cukanya ini berarti udah jelas banget elektrolit yang lemah. Nah, di sini gampang banget soal nomor 21, cuma ditanya kekuatan larutan elektrolit yang sesuai data ini apa gitu kan ya. Nah, jadi nomor 21 ya, jawaban yang benar ini adalah ya kita tinggal lihat aja yang mana yang lebih tinggi gitu kan ya. Apa sih namanya kekuatannya. Oke, kalau yang A HCl itu lebih kecil lebih kurang kekuatan elektrolitnya dari C6H12O6. Mungkin nggak mungkin lah, salah banget yang A. Yang B ini adalah gula ini lebih besar kekuatan elektrolit daripada HCl. Ini juga salah.
Lalu kalau yang C, CH3COH ini kurang kekuatan dibandingkan HCl, benar. Nah, yang D, C6H12O6 ini lebih besar daripada kekuatannya lebih besar daripada CH3COH. Salah sekali. Dan yang E pun salah, sehingga jawabannya adalah C. Baik, untuk soal selanjutnya ini, untuk soal nomor 23 ya. Untuk nomor 22 ini saya tidak memasukkan ke ujian sekolah. Karena tipe soal yang ini menurut saya kurang cocok aja untuk ujian sekolah. Tapi ada juga soal yang untuk mencari potensial elektroda, tapi tidak dengan tipe soal yang seperti ini. Jadi nanti saya akan jelaskan di bahasan video selanjutnya ya, tapi paling terakhir mungkin ya. Jadi sekarang kita fokus untuk soal nomor 23. Nah, untuk soal nomor 23 ini jadi di sini ada terdapat dua buah unsur, ada unsur A dan unsur B. Nah, unsur A ini mempunyai nilai afinitas elektron itu sebesar 240 kJ per mol. Sedangkan kalau misalnya yang B ini adalah minus 328 kJ per mol. Nah, untuk afinitas elektron itu sendiri, apa sih afinitas elektron? Afinitas elektron atau AE ini adalah energi yang dibebaskan atau kemampuan suatu atom itu dalam fasa gas ini ya, itu untuk membentuk ion negatif atau membentuk anion. Ya, jadi kemampuan suatu atom membentuk anion gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya tulisan saya ini kayak keriting banget gitu ya. Jadi semoga aja kalian masih bisa baca tulisan saya. Nah, selanjutnya gini. Untuk afinitas elektron, kalau misalnya kalian masih ingat di kelas 10, kalau misalnya afinitas elektron itu kalau dalam satu golongan, berarti dari atas ke bawah, ini dia semakin kecil. Sedangkan kalau misalnya dari kiri ke kanan atau dalam satu periode itu akan semakin besar gitu kan ya. Nah, dan kalau kita lihat dia dari nilai afinitas elektron ya, kalau dia afinitas elektron nilainya positif, ini dia berarti ada kaitannya dengan reaksi eksoterm sama endoterm ya. Nah, tapi agak sedikit berbeda. Kalau afinitas elektron yang nilainya positif itu justru bukan dia endotermik ya reaksinya, tapi adalah eksotermik gitu. Sedangkan kalau misalnya yang negatif malah jadi endotermik. Ya, agak berbeda ya antara afinitas elektron dengan reaksi kimianya gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya nilai afinitas elektron itu semakin negatif, artinya itu berarti dia itu kecenderungan untuk menarik elektronnya itu akan semakin kuat. Ya, maka nanti biasanya kalau yang negatif ini, yang reaksinya endotermik ini, dia biasanya itu adalah non-logam. Ya, sifat unsurnya atau sifat atomnya itu adalah non-logam. Sedangkan kalau yang eksotermik ini adalah logam. Seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya dia semakin minus berarti dia udah sifatnya endotermik reaksinya, lalu habis itu dia sifatnya non-logam. Sedangkan kalau misalnya semakin positif berarti dia eksotermik dan dia itu logam. Kayak gitu kan ya, anak-anak. Itu yang perlu dipahami dulu untuk menjawab soal nomor 23. Nah, kita mulai. Option yang A. Unsur A ini lebih mudah menyerap elektron daripada unsur B. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau unsur A ini kan dia logam kan ya. Kenapa? Karena dia itu reaksinya isotermik. Kayak gitu kan. Dan dia afinitas elektronnya bukan negatif. Seperti itu. Sehingga jawaban A ini pasti salah. Kenapa? Karena katanya unsur A ini lebih mudah menyerap elektron. Salah satu sifat logam itu adalah kemampuannya untuk melepaskan elektron, bukan kemampuannya untuk menarik elektron. Sedangkan kalau sifat-sifat dari non-logam itu baru kemampuannya adalah cenderungannya itu untuk menarik elektron, untuk stabil. Oleh karena itu jawaban A itu pasti salah. Lalu yang B. Ion B- ini lebih stabil daripada atom B. Sekarang kita cek dulu ya. Oke, memang afinitas elektron ini kan kemampuannya untuk membentuk ion negatif kan, seperti itu kan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, memang yang lebih cenderung dia membentuk ion negatifnya itu lebih si unsur B gitu kan ya. Dan itu biasanya memang untuk membentuk ion salah satu cara kestabilan suatu atom itu dilihat itu adalah dia kemampuannya untuk menarik atau melepaskan elektron kayak gitu ya. Kalau misalnya dia sifatnya logam ya berarti
salah satu caranya dia untuk biar stabil dia adalah melepaskan elektron gitu. Nah kan kalau misalnya non logam itu berarti salah satu dia biar dia stabil adalah dia narik elektron. Oleh karena itu kita keep dulu jawaban B. Tapi kalau untuk yang C, ion amin ini lebih stabil daripada atom A ini salah pasti. Kenapa? Karena dia kan logam. Kalau dia logam itu malah kalau dia mau stabil dia akan lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan menarik elektron. Oleh karena itu jawaban C juga salah. Ya ini sudah kelihatan sih jawaban yang mana ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Lalu yang D, unsur A ini lebih bersifat non logam daripada unsur B. Jelas salah, karena unsur A ini malah lebih sifatnya logam dibandingkan unsur B. Karena dia punya nilai afinitas elektron lebih positif gitu kan ya. Maka yang D salah. Lalu yang E, unsur A lebih sukar melepaskan elektron daripada unsur B. Wah, salah besar. Kenapa? Karena dia unsur A adalah logam. Pasti dia lebih mudah melepaskan elektron, bukannya sulit melepaskan elektron. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat nomor 23 adalah yang B. 24. Suatu senyawa memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, mengkilap bila digosok. Mengkilap bila digosok. Nomor kedua, titik didih dan titik lelehnya itu sangat tinggi. Dan yang ketiga, dapat menghantarkan listrik dalam bentuk padatan maupun lelehan. Nah, ini jelas banget, ini gampang banget ya soal nomor 24. Kalau kita lihat di sini ya, satu-satunya ikatan ya kalau misalnya mengkilap bila digosok itu ya pasti logam. Udah jelas banget. Ya. Kenapa? Ya karena ikatan logam itu kan mengkilap ya bila digosok. Seperti itu kan ya. Jadi dan kalau kalian tahu juga ya logam ya, dia itu pasti punya titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi. Seperti walaupun ikatan ion pun punya titik didih sama titik leleh tinggi gitu kan ya. Tapi kan kalau ikatan ion itu dia itu nggak mengkilap bila digosok. Seperti itu. Beda gitu kan ya. Kalau ikatan logam itu pasti mengkilap bila digosok gitu kan ya. Kayaknya logam emas gitu kan ya, mengkilap gitu kalau digosok, atau logam vanadium gitu kan ya, atau platina gitu kan ya. Argentum, perak gitu kan ya, itu kan kalau digosok akan mengkilap. Itu udah jelas banget berarti ikatannya adalah logam. Seperti itu. Gak mungkin ikatannya kovalen, karena ikatan kovalen itu kan artinya antar non logam kan. Berarti kan bentuknya itu kalau dalam kalau dalam bentuk padatan, dalam bentuk suhu ruangan, mohon maaf ya, itu biasanya akan bentuknya lebih kecairan. Sedangkan kalau ion itu dia lebih padat bentuknya, tapi dia tidak bisa mengkilap bila digosok karena dia biasanya bentuknya serbuk gitu kan ya. Kalau nggak serbuk bentuknya ya padatan gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu nomor 24 itu pasti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Soal nomor 25, di sini diketahui suatu unsur, ada dua unsur, ada unsur P sama unsur Q. Masing-masing punya konfigurasi elektron dan dia bisa membentuk molekul PQ2. Nah, yang ditanya kira-kira nih bentuk molekul dari PQ2 ini apa nih? Linear kah? Planar bentuk V kah? Tetahedral kah? Trigonal datar atau segi empat planar? Nah, kalau ini pelajaran kelas 10. Nah, ini kalau misalnya kalian masih ingat nih ya, kalau misalnya untuk mencari bentuk molekul, maka kita harus tahu rumus molekulnya dulu. Nah, di sini kan rumus molekul itu kan rumusnya A, X, N, E, M gitu kan ya. Nah, ibaratnya di sini N ini adalah PEI-nya atau pasangan elektron ikatannya. M ini adalah jumlah dari PEB-nya atau pasangan elektron bebas. Seperti itu. Sebenarnya ada dua cara nih anak-anak. Kalau misalnya kalian itu pengen melatih skill kalian untuk bikin struktur Lewis, ya udah bikin aja langsung struktur Lewis. Tapi kalau misalnya kalian bingung gitu ya, bikin struktur Lewis bingung, lupa caranya gimana, itu sebenarnya ada cara lain, yaitu kita bisa nyari nilai E atau nilai PEB ya. Ini nilai E ini. Nah, caranya gimana? Yaitu adalah dengan elektron valensi pusatnya ini dikurangin sama jumlah PEI-nya berapa, dibagi 2. Ini rumusnya. Nah, di sini kan elektron pusatnya itu, atom pusatnya itu, atau elektron valensi atom pusatnya itu adalah si P. Kenapa? Karena P di sini ikat Q sebanyak 2. Berarti P itu adalah atom pusatnya. Nah, si P ini punya elektron valensinya itu adalah karena dia akhirannya sp,
dan jumlah elektronnya 6 tambah 2 berarti 8. Berarti ini dia punya 8 elektron valensi karena dia ada di golongan 8A. Sedangkan kalau si Ki karena dia di akhiran sp juga, terus dia punya elektron valensinya akhirannya 2 tambah 5 7, berarti dia punya 7 elektron valensi. Kayak gitu kan. Nah, berarti artinya si Peki 2 ini elektron valensi pusatnya adalah 8 kan. Karena atom pusatnya adalah P. 8 dikurangin sama PeI. Nah, karena Peki 2 berarti artinya pasangan elektron ikatannya yang ngikat itu berapa? Yang diikat kan cuma 2 Ki. Ya udah berarti dikurangin 2 dibagi 2. Nah, itu kan berarti sama dengan 3 kan. 8 kurang 2 6 bagi 2 3. Nah, berarti nilai E-nya adalah 3. Jadi kalau kita tuliskan di sini AX, X itu kan jumlah pasangan elektron ikatan ya. Kita udah tahu PeI-nya dari Peki 2 itu adalah 2, ya berarti AX2. E-nya karena di sini nilai E-nya dapat nilai 3, pasangan elektron bebasnya ya udah tulis 3. Nah, AX2E3. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Nah, kalau kalian pengen tahu pembuktiannya lewat struktur Lewis, ya udah gini aja. P itu 8 elektron valensinya, kita gambar 8 di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini. Ya kok saya jadi nge-lag gitu kan ya. Nah, ini diikat dengan Ki gitu kan ya. Ki yang 7 ya kan. Berarti di sini mepet banget saya bikinnya. Nah, gitu kan. Ya udah, berarti kan ini udah berikatan kan ya. Berarti di sini ada pasangan elektron bebas nih yang 3 ganggur. Pb, ini juga Pb, ini juga Pb gitu kan. Nah, ini 2 PeI. Ya udah kan. Berarti kan sama aja kan, PeB-nya ada 3, berarti E-nya 3. PeI-nya ada 2 karena terikat 1 2 gitu kan ya. Berarti AX-nya 2. Jadi AX2E3 seperti itu.